Terungkap, suara ayahku mengatakan, dia beban, aku menyimpan rahasia dan menjual rumah 980 kaku. Adit berdiri di depan rumah kecil yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Desiran angin sore menambah atmosfer haru saat ia memegang foto rumah impiannya yang berkilau. Namun, saat ia menatap ayahnya, Bapak Tono, dia merasakan tekanan tak terelakkan. Dia beban, bisikan itu meluncur seperti anak panah ke jantungnya, merobek kebahagiaan yang dia impikan. Betapa hancurnya hati ini mendengar kata-kata itu, seolah semuanya hilang sekejap. 426 juta, itulah yang ia habiskan untuk sebuah rumah yang seharusnya jadi simbol kesuksesan. Namun, di matanya, itu hanya memberi beban, bukan kebahagiaan. Sejak kecil, Adit selalu melihat ayahnya dengan penuh rasa hormat. Bapak Tono, dengan jasanya sebagai pejuang dan kepala desa, adalah teladan kerja keras dan kehormatan. Namun, beberapa tahun belakangan, hidup mereka semakin sulit. Kebun sayur yang seharusnya menopang kehidupan keluarga kini tak lagi mampu memberi. Pandangan prihatin ibunya, Nyai Wati, mengiringi perjalanan Adit ke kota yang katanya menjanjikan. Ia bekerja keras, merelakan waktu berharga bersama keluarga demi menyokong harapan mereka, namun di balik semua pengorbanan itu, hatinya seakan terbelah. Kalian akan bangga padaku, gumamnya pada diri sendiri. Dan hari itu, ketika foto rumah mewahnya ditunjukkan, harapan itu harusnya terwujud. Tapi, ketika omongan ayahnya seperti palu yang memecah segenap mimpinya, Adit tersadar. Bagaimana bisa dia membahagiakan orang tuanya ketika ayahnya melihatnya sebagai beban? Ketika malang tak dapat ditolak, rasa bersalah menyesakkan Pawana, mereka tak pernah tahu betapa Adit terjebak dalam dilema ini. Adit kini hidup dalam dua dunia, satu menyimpan rahasia megah, dan yang lainnya terperangkap dalam bayangan kesedihan. Keberhasilan terpendam ini membuatnya semakin menjauh dari orang tuanya. Dia ingin meneruskan pengorbanan itu, agar mereka tak lagi hidup dalam keterbatasan. Namun rasa terasing itu menyakitkan. Dia mulai mencuri waktu untuk bersembunyi dari kenyataan, menciptakan senyum semu yang tak berarti di hadapan mereka. Rizky, sahabatnya yang penuh semangat, sering memberi perspektif baru. Bro, sukses itu bukan hanya soal materi. Apa yang kau berikan kepada orang-orang terkasih adalah hal yang paling berharga. Adit merindukan kata-kata itu, tetapi jiwanya terjebak. Kemanakah arah yang harus ditempuh? Rasanya beban ini semakin berat. Malam itu, Adit terjaga, diliputi kebingungan dan kegelisahan. Dia menatap langit berbintang, seolah bertanya pada bintang-bintang, apakah ada jalan keluar? Namun hati ini tak pernah berhenti berharap. Seketika dia ingat senyuman ibunya, sentuhan lembut tangan ayahnya. Dairah ingatan itu mengalir tenang ke dalam jiwanya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Adit mengumpulkan keberaniannya, hatinya bergetar. Aku harus bicara, gumamnya pelan. Dia ingin menjelaskan, ingin memberikan makna dari keberhasilannya, tak lagi menjadi beban, melainkan bagian dari kebahagiaan itu. Namun, saat bayangan ayahnya terlintas dalam pikirannya, rasa cemas kembali menghantuinya.
Akankah mereka mengerti? Pertarungan antara harapan dan ketakutan ini menciptakan ketegangan yang sulit ditanggung, seolah terjebak dalam labirin tanpa pintu keluar. Apa yang akan Adit lakukan selanjutnya? Apakah dia berhasil membuka hati orang tuanya? Perjuangan ini baru saja dimulai. Adit menghela napas dalam-dalam, merasakan beratnya keputusan yang harus diambil. Malam itu terasa panjang, seakan waktu bersembunyi darinya. Dengan rasa cemas yang menghantui, dia memutuskan untuk mengajak orang tuanya berbicara. Tetapi, di manakah dia harus memulai? Kata-kata terasa menyangkut di tenggorokannya, ingin keluar tapi tak kunjung nampak. Keesokan harinya, Adit memilih waktu yang tenang. Dia mengundang kedua orang tuanya untuk duduk di teras rumah. Matahari bersinar hangat, dan suara burung berkicau memberi sedikit ketenangan. Namun, hatinya berdebar kencang. Dia berbicara tentang rumahnya, tentang kehidupan barunya di kota yang katanya membawa harapan. Ayah, Ibu, aku sebenarnya suaranya bergetar, tidak tahu harus melanjutkan kemana. Bapak Tono menyisihkan kopi dari cangkirnya, menatap putranya dengan mata yang mengisyaratkan kekhawatiran. Adit, kami bangga padamu. Namun setelah semua yang kau lakukan, kau harus mengingat dari mana asalmu, katanya dengan nada serius. Dia merasa terjebak di antara kebanggaan dan rasa bersalah yang mencekam. Adit merasakan dinding gumpalan rasa bersalah itu kian mendesak. Tapi ayah, dia terpaksa menghentikan kata-katanya. Dalam hati, terbayang akhirnya segala keraguan dan harapan berkolisi. Aku ingin memberikan yang terbaik, tapi aku tidak ingin menjadi beban. Mengapa kau berpikir begitu? Kami tidak pernah melihatmu seperti itu, jawab Nyai Wati lembut, mencoba meraih tangan putranya. Adit merasakan ketulusan dalam sentuhannya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Sebuah takdir yang bertahun-tahun seolah membebani jiwanya mulai disadarinya. Di tengah kesedihannya membayangi, Adit melihat kekuatan dalam kelemahan ini. Dia ingin berbagi, melepaskan rahasia yang selama ini dihimpunnya. Aku menjual rumah ini seharga $980.000. Uang itu aku ingin membantu kalian. Semua ini untuk kita, supaya kita bisa mulai baru. Kata-kata itu mengiris kesunyian. Pandangan Bapak Tono mulai berubah, merasakan keprihatinan di wajah putranya. Kami tidak butuh uang, Adit. Kami lebih ingin melihat kau bahagia dan tidak tertekan, ucapnya, suara mulai bergetar penuh emosi. Aku tahu, tapi ini semua menjadi hal yang mendesak. Adit berusaha menjelaskan, aku merasa seperti berlari kencang di atas jalur yang sepi. Semua yang kumiliki belum cukup untuk mengangkat beban ini. Aku tidak ingin membuat kalian terdorong ke samping karena aku. Mendengar penuturan Adit, air mata Nyai Wati mulai turun. Racauan kecemasan bertahun-tahun akumulasi bergolak menjadi satu. Tapi kami tidak pernah melihatmu sebagai beban, anakku. Pandangannya mulai kabur, mencerminkan luka yang dalam. Adit menatap matanya, merasakan sakit dan cinta yang tak terucap. Dalam momen itu, jari jemarinya bergetar. Dia baru menyadari cinta tanpa syarat yang mengalir di antara mereka. Mengapa dia tidak melihatnya lebih awal? Ada harapan di sana, bukan hanya rasa bersalah. Dia berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Ayah, Ibu, aku berjanji akan berjuang untuk menjadikan ini masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Aku ingin kalian tahu, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang saling memahami dan mendukung satu sama lain. Ketika Adit menyatakan rasa hatinya, ia merasa beban itu berkurang.
Momen keheningan itu membangun jembatan yang akan menyatukan mereka. Namun, dalam perasaannya, dia masih merasakan ketegangan lebih besar di luar sana, tantangan yang menantinya. Apakah cukup dengan menjelaskan segalanya? Ataukah ada yang lebih dalam yang akan terkuak saat mereka terus melangkah bersama di masa depan? Momen kebenaran telah tiba, namun Adit tahu proses ini baru dimulai. Di luar sana, tantangan menanti. Dengan harapan, ia menatap ke horizon, melihat sinar matahari yang memancar, memberi harapan untuk hari baru. Saat pertanyaan terus menggantung di udara, ia menganggap ini sebagai langkah pertama dari perjalanan panjang untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Adit duduk termenung di teras, mendengarkan suara angin yang lembut menerpa dedaunan. Hatinya masih bergetar, mengingat pernyataan yang baru saja terucap. Sepasang mata orang tuanya menatapnya penuh harapan, membuat jantungnya berdegup kencang. Mungkin inilah awal dari sesuatu yang baru, tapi ia juga tahu ada bayangan gelap yang harus dihadapi. Tapi yang tidak dia harapkan. Bisik suara hatinya. Di sisi lain, Bapak Tono dan Nyai Wati saling memandang, seakan berbicara tanpa suara. Adit bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Dalam kepayahan, dia menjelaskan harapannya bukan hanya soal uang, melainkan tentang saling dukung. Tapi, apakah mereka bisa menerima kenyataan ini? Malam menjelang, sinar matahari perlahan memudar, meninggalkan langit yang berwarna oranye keemasan. Adit merasakan dingin mulai menyelimuti tubuhnya, namun itu bukan satu-satunya dingin yang menggigilkan hatinya. Sebuah ketakutan melingkupi pikirannya. Apakah orang tuanya benar-benar memahami kedalaman rasa sakitnya yang berurat umbi? Mungkin aku harus menemukan cara lain, gumamnya pelan. Berharap tidak ada yang mendengar. Di dalam rumah, keheningan yang dalam mulai mampir. Bapak Tono meminta Adit untuk masuk dalam, ia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan. Di ruang tamu, suasana lebih hangat, tapi suasana hati Adit sedang tak menentu. Dia menjauhkan diri dari jawabannya, menunggu reaksi orang tuanya. Aku sudah memikirkan semua ini, Adit. Tentang rumah yang kau jual, Bapak Tono membuka suara dengan nada lebih lembut. Tapi ya kau harus tahu, kami tidak bisa menerima ini begitu saja. Kami ingin kau jadi diri sendiri, bukan mengorbankan dirimu demi kami. Saya tahu, Ayah. Adit mencoba bersuara tenang, meski dalam hati rasa takut menyergap. Tapi apa yang bisa ku persembahkan buat kalian? Aku ingin melihat kalian bahagia. Itulah impianku. Impian yang kau miliki tidak seharusnya mengorbankan kebahagiaanmu sendiri. Selalu ada jalan lain, kata Nyai Wati lembut, pelukan hangatnya memberi sedikit kenyamanan dalam jiwanya yang bergejolak. Jangan jadikan ini beban. Adit merasa terharu. Dalam cahaya redup, dia dapat melihat cinta dan kecemasan di wajah kedua orang tuanya. Sejenak, bayangan masa lalu melintas. Dia tumbuh dalam kesederhanaan, memandang orang tuanya berjuang dari pagi hingga malam. Hasil jerih payah mereka takkan pernah sia-sia, tetapi apakah dia cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Bagaimana jika kita tidak harus merubah segalanya untuk lebih baik? Ucapnya, meyakinkan diri sendiri sekaligus. Mungkin dengan cara yang berbeda, kita bisa tetap bersama dan menemukan solusi. Suasana di ruangan terasa sedikit cair, meski ketegangan masih menggantung. Mereka saling berpelukan, dan semua terasa mengalir dengan lebih lembut. Namun Adit tahu bahwa langkah berikutnya adalah pertarungan terbesarnya. Bagaimana menggabungkan harapan dan impian tanpa menghancurkan diri sendiri. Masih ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan, ucapnya pelan.
Aku ingin kalian bertemu dengan seseorang. Seseorang yang membantu mendorongku untuk mengambil langkah ini. Apa maksudmu? Siapa? Masih tanya penuh rasa ingin tahu, menjaga ketegangan agar tak terlalu melulu. Adit terdiam sejenak. Dia tahu ini menjadi salah satu momen penting yang akan membuka jalan bagi pemahaman baru. Dengan rasa berdebarnya, dia bersiap untuk mengungkapkan siapa yang dimaksudnya. Di luar kalimatnya, sorot matanya melintang antara harapan, kecemasan, dan kebingungan. Apa yang akan terjadi setelah itu? Apakah mereka siap untuk mendengarkan? Di depan mereka, ada jalan yang panjang dan berliku menanti, dan Adit hadapi dengan perasaan berbeda, harapan serta rasa sakit. Momen ini akan membawa mereka ke arah yang tak terduga. Tak ada yang mengetahui apa yang akan tercipta dari pembicaraan ini. Namun satu yang pasti, tak semua rahasia harus disimpan. Adit merasakan detak jantungnya bergetar. Suasana di ruang tamu semakin tegang. Dia tahu saat ini adalah krusial, dan kata-kata yang akan keluar dari mulutnya bisa membawa perubahan besar. Orang yang kumaksud adalah Rani, katanya pelan, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Bapak Tono dan Nyai Wati tampak terkejut. Ekspresi wajah mereka seolah-olah merasakan gelombang perubahan yang tiba-tiba. Rani? Teman sekolahmu? Nyai Wati bertanya, jelas terdengar satu nada skeptis dalam suaranya. Adit mengangguk, berusaha menunjukkan betapa pentingnya Rani dalam kehidupannya saat ini. Dia percaya padaku, Ibu. Dia yang membantu memahami potensi dalam diri saya. Dia yang membuatku berani mengambil langkah ini, Adit menjelaskan sambil mencari kata-kata yang tepat. Rasa dingin berangsur-angsur surut, digantikan dengan semangat yang baru membara di dalam hatinya. Aku tidak mau kamu terjebak dalam harapan yang tidak pasti. Rani itu siapa? Apakah dia memperhatikan masa depan yang baik untukmu? Tanya Bapak Tono mantap. Jika ada satu hal yang Adit tahu pasti, itu adalah betapa kuatnya cintanya pada orang tuanya. Dia tidak ingin mengecewakan mereka, tetapi dia juga harus membela pilihannya. Saya tahu, Ayah. Tapi Rani beda. Dia tidak hanya ingin memanfaatkan aku. Dia benar-benar peduli, dan dia melihat kelebihan yang aku tidak lihat pada diriku sendiri. Kata-kata Adit menggantung di udara. Bisa terasa rasa takut dan kecemasan mendampingi kalimat itu. Dia tahu bagaimana stigma masyarakat terhadap keberhasilan dan harapan dapat membebani. Keberanian itu terngiang dalam pikiran, mendorongnya untuk terus membuka diri. Rani juga memiliki mimpi, Ayah. Dia ingin membuat sesuatu yang berarti, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kami sama-sama ingin berkontribusi. Itu yang membuatku terdorong. Bapak Tono memperhatikan dengan seksama setiap ekspresi di wajah anaknya. Di dalam hatinya, campuran rasa bangga dan khawatir bertabrakan. Mengetahui anaknya memiliki mimpi adalah hal baik, tetapi mengambang di antara harapan dan kenyataan adalah hal yang rumit. Baiklah, tapi ini semua sangat baru dan berbahaya. Kamu tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan emosi semata, tegur Nyai Wati, dan suara ibu itu terdengar penuh rasa khawatir. Kamu harus memperhatikan apa yang di depan mata. Minta pendapat kami. Jangan biarkan impian itu menjerumuskanmu dalam lingkaran yang tidak kamu inginkan. Bapak Tono menambahkan, berusaha menyeimbangkan kekhawatiran dengan kasih sayang. Adit merasakan matanya berembun. Semua yang dikatakan orang tuanya terasa begitu berharga. Namun, dia juga tidak ingin membiarkan ketakutan mengendalikan langkahnya.
Rani bukan sekadar teman, ia adalah bagian dari jalan yang ingin dia tempuh. Berharap untuk mengumpulkan keberanian dalam dirinya, Adit berucap, jika Rani bisa di sini, pasti kalian akan melihat betapa luar biasanya dia. Dia bisa menjelaskan lebih baik kenapa aku memilih jalan ini. Ruangan itu melorot ke dalam keheningan yang menggigit sebelum suara lembut Bapak Tono memecah ketegangan. Kalau begitu, kita perlu mengenalnya lebih baik. Kita merasa ada yang perlu dibicarakan. Kita ingin tahu siapa dia sebenarnya. Adit bisa merasakan harapan membara dalam hatinya. Jika orang tuanya bersedia mendengarkan, mungkin saja mereka akan mengerti. Dia tahu bahwa momen ini adalah titik balik. Bagaimana jika Rani memang bisa menjadi jembatan antara mimpi dan kenyataan? Namun, saat kebangkitan semangat itu terasa menyenangkan, Adit juga tidak bisa mengabaikan rasa takutnya. Rani mungkin menjadi kunci untuk membuka pintu masa depannya, tetapi bisakah orang tuanya menerima apa yang akan ditawarkan? Semua pertanyaan itu bersarang dalam benaknya ketika dia merencanakan pertemuan itu. Dalam sekejap, harapan dan ketidakpastian kini berjalin erat. Akankah semuanya berjalan sesuai harapan? Dalam pencarian jati diri yang baru ini, Adit merasa seolah bergelut melawan dua kutub yang saling berlawanan. Ketika tamu yang ditunggu-tunggu semakin dekat, rasa cemasnya mulai muncul kembali. Dan saat itu, Adit menyadari satu hal, tidak semua jalan yang dilalui oleh pengharapan itu mulus. Ketika hari pertemuan tiba, Adit terbangun lebih pagi dari biasanya. Matahari baru saja muncul, mengirimkan sinar lembut ke ruang tamu yang masih sepi. Ia bisa merasakan degup jantungnya berdebar lebih cepat. Ada rasa takut, tetapi juga harapan yang menyelimuti perasaannya. Rani akan datang, dan itu adalah momen yang sangat menentukan. Dengan cermat, Adit mempersiapkan segala sesuatunya. Dia telah membayangkan bagaimana percakapan itu akan berjalan, bagaimana orang tuanya bisa memahami impiannya. Namun, dalam hatinya ada keraguan. Bagaimana jika Rani tidak bisa memberikan kesan baik? Bagaimana jika orang tuanya menilai salah soal Rani? Pikiran-pikiran itu terus berputar. Ketika waktu menunjukkan pukul 3 sore, bel rumah berbunyi. Sudah saatnya. Jantung Adit berdetak kencang ketika dia membuka pintu. Rani berdiri di sana, dengan senyum energik dan aura percaya diri yang selalu mampu menenangkan jiwanya. "Hai, Adit." Sapanya ceria. "Hai, Rani." "Terima kasih sudah datang," jawabnya, berusaha menampilkan senyuman meski rasa cemas mengikatnya. Mereka berjalan ke ruang tamu. Bapak Tono dan Nyai Wati sudah menunggu dengan wajah serius. Rani tiba-tiba terdiam, merasakan ketegangan di udara. Adit ingin memberitahu orang tuanya bahwa Rani adalah kunci dari semua yang ia impikan, tetapi kata-kata itu terasa menggantung di kerongkongannya. "Terima kasih telah mengundang saya, Pak, Bu," sapa Rani dengan sopan. "Saya sangat menghargai kesempatan ini untuk berbagi." "Baik, Rani. Ceritakan tentang dirimu dan hubunganmu dengan Adit." Bapak Tono memulai percakapan dengan nada yang tegas. Rani menjelaskan dengan tenang tentang visi dan impian yang mereka bagikan. Dia berbicara tentang kreativitas, semua proyek yang telah mereka kerjakan bersama, dan semangat untuk mencapai lebih banyak. Mendengar Rani berbicara, Adit merasakan getaran harapan dan keyakinan dalam dirinya. Namun, ada saat-saat ketika Bapak Tono dan Nyai Wati mencuri pandangan satu sama lain. Adit bisa melihat ada keraguan di wajah mereka. Ketegangan mulai kembali menyelimuti ruangan ketika mendengar suara Nyai Wati. "Tapi, Rani, menurut Anda, apa yang membuat Anda yakin bahwa jalur ini akan membawa hal yang baik untuk Adit?"
Rani terdiam sejenak, merenungkan pertanyaan itu. Ibu, saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi. Yang paling penting adalah meyakini diri sendiri dan terus berusaha. Adit punya banyak bakat, dan kami saling mendorong untuk berkembang. Sangat penting untuk memiliki dukungan. Kami ingin melakukan sesuatu yang berarti, bukan sekadar mengikuti jalan yang dianggap aman. Jawaban Rani itu mengalir dengan lembut, tetapi Adit bisa merasakan ada sebuah tekad yang kuat. Dia berharap jawaban itu bisa menyentuh hati orang tuanya. Namun, mendengar kalimat terakhir itu, Bapak Tono kembali memecah perhatian dengan nada lebih kaku. Tapi apa yang Anda tawarkan untuk memastikan masa depan Adit, Rani? Bisakah Anda menjanjikan sesuatu? Adit merasakan jantungnya terhenti. Dia tidak bisa membiarkan pertanyaan itu menghancurkan momen ini. Dengan suara bergetar, ia berusaha menjawab, "Ayah, ini bukan tentang janji. Ini tentang usaha yang kami lakukan bersama. Ini tentang perjalanan yang kami pilih bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk orang lain juga." Suasana semakin tegang. Apakah kata-kata itu cukup untuk meyakinkan orang tuanya? Rani mengangguk, memberikan dukungan. Akan tetapi, ia menyadari harapan dan ketakutan Adit saling berhadapan, semakin membakar semangatnya untuk mempertahankan impian mereka. Besok, adakah cukup waktu untuk membuktikan semuanya? Hanya suara harapan dan keberanian yang masih bergemeretak dalam hati mereka. Lalu, saat ketegangan memuncak, Adit memandang Rani. Apakah semua ini akan menjadi titik balik dalam hidup mereka? Atau justru menjadi lebih rumit? Begitu banyak pertanyaan terus bermunculan, dan harapannya seolah terjaga dalam ketidakpastian. Dengan setiap detak, masa depan terasa semakin dekat, tetapi perjalanan mereka masih penuh rintangan. Siapa yang akan memenangkan pertarungan antara mimpi dan kenyataan? Rani merasakan keraguan di wajah Bapak Tono dan Nyai Wati mengingatkan dia akan semua harapan yang sudah diukirnya dengan Adit. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Di dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk diungkapkan. Tanpa ragu, dia membuat keputusan untuk berbicara kebenaran-kebenaran yang belum pernah dia ceritakan pada siapapun. "Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan," ucap Rani dengan suara mantap. "Adit bukan hanya sahabat bagi saya, dia adalah inspirasi. Saya ingin kami berdua mengerjakan proyek yang bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk memberi dampak bagi orang lain di sekitar kami." Kata-katanya memecah keheningan yang tebal, dan sejenak, seluruh ruangan terasa hening. Adit menatap Rani, merasakan harapan yang tumbuh di antara keduanya. Namun, pendengarannya tertuju pada bisikan halus ibunya. "Dampak seperti apa yang Anda maksud?" tanya Nyai Wati, suaranya penuh skeptisme. "Kita semua tahu bahwa mimpi dan ide harus dibarengi dengan usaha yang nyata." Rani mengambil napas dalam-dalam. "Ibu, saya mengerti bahwa jalan yang kami pilih tidak konvensional. Tetapi, saya percaya kami bisa menciptakan platform yang bermanfaat, sebuah komunitas kecil yang saling mendukung. Membantu orang-orang di sekitar kami untuk menemukan passion mereka, untuk berani bermimpi." Dia menatap Adit, "Bersama, kami ingin menjadi jembatan antara orang-orang dengan potensi besar dan kesempatan yang layak mereka dapatkan." Bapak Tono mengerutkan dahi, jelas masih ragu dengan apa yang dikatakan Rani. Zaman sekarang, tidak ada yang bisa dijanjikan hanya dengan semangat. Keinginan tidak cukup untuk mengisi perut. Anda harus punya rencana yang konkret. Adit merasakannya. Suara ayahnya, penuh ketegasan, bergetar di telinganya. Dalam hati,
Harapan dan ketakutan kembali bertautan kuat. Apakah mereka akan bisa memberi gambaran rencana ini pada orang tuanya? Biar saya tunjukkan bagaimana kami memulainya, kata Adit, berusaha mengambil alih suasana yang tegang. Kami sudah membuat prototipe dan melakukan beberapa kolaborasi kecil. Kami menemukan minat orang-orang di sekitar kami, memahami betapa banyak potensi yang belum mereka gali. Mendengarnya, kemudian Rani menambahkan, dan kami berencana untuk menyebarkan informasi ini lebih luas menggunakan media sosial dan platform digital. Kami ingin membangun jaringan yang mendukung satu sama lain. Senyum kecil mulai tersebar di wajah Rani. Namun, Bapak Tono dan Nyai Wati masih ragu. Adit merasakan ada jurang antara mimpi mereka dan kenyataan yang dikhawatirkan orang tuanya. Apa yang terasa sebagai energi positif tiba-tiba memudar ketika Bapak Tono berfirman, "Tapi, Rani, jika kamu gagal, bagaimana dengan masa depan Adit? Apakah kamu bisa menjamin bahwa semua ini tidak akan menjadi beban bagi dia?" Pertanyaan yang langsung menusuk hati Adit. Apa yang akan terjadi jika mereka gagal? Semuanya terasa sangat mungkin, tetapi benarkah mudah untuk menghadapi kemungkinan terburuk itu? Jantung Adit berdebar. Dia ingin menjawab, ingin meyakinkan ayahnya, tetapi semuanya mulai terhimpun menjadi beban. Bagaimana jika ada yang hilang? Bagaimana jika semua ini hanya mimpi? Semua pertanyaan ini terus berkecamuk di pikirannya. Saat itu, Rani menepuk tangan Adit. "Saya tidak ingin menjadi penghalang untuk Adit. Tetapi kita punya waktu, dan kita masih bisa berusaha. Bukan tentang menjamin kesuksesan, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya." Sekali lagi, suasana terasa canggung, tetapi ada kehangatan di antara Adit dan Rani. Mereka saling menatap, seolah mengingatkan satu sama lain untuk tetap kuat. Apakah mereka bisa melangkah lebih jauh dalam momen yang tidak terduga ini? Di antara gagasan yang saling bertabrakan, harapan dan keraguan berkelindan begitu dekat. Adit mulai berpikir apa yang akan menentukan jalan mereka selanjutnya. Apakah keberanian mereka untuk melawan ketidakpastian ini cukup? Setiap detak jantungnya memberitahu Adit bahwa momen kebenaran semakin dekat. Kini, ada satu pertanyaan yang terlintas. Seberapa jauh mereka akan berjuang menyuarakan impian? Itu? Dan di belakang semua impian ini, akankah orang tuanya bisa melihat, memahami, dan menerima? Hati Adit bergetar, tidak hanya karena beban tanggung jawab yang tersemat dalam kata-kata Bapak Tono, tetapi juga karena ketakutannya menyelimuti masa depan. Ia merasa seperti berada di ambang jurang, siap terjun ke dalam ketidakpastian yang kelam. Rani menatapnya, mata mereka bertemu dalam sebaris harapan dan ketakutan yang tidak terucapkan. Detak jantung Adit semakin cepat saat mendengarkan nasihat dan harapan satu sama lain, tetapi suara ayahnya masih terngiang di telinganya. Akan ada banyak resiko, pikirnya. Apa yang akan terjadi jika semua ini tidak berhasil? "Aku percaya pada kita," bisik Rani, seolah membaca pikirannya. "Jika kita tidak mencobanya, maka kita tidak akan pernah tahu." Mendahami apa yang Rani rasakan, Adit berusaha menancapkan keyakinan pada dirinya sendiri. Dia berani mencoba lebih jauh. Mencari hati yang lebih luas, tidak hanya demi masa depan mereka berdua, tetapi demi orang-orang yang tersentuh oleh impian mereka. Dia mengedarkan pandangan, memindai wajah orang tuanya. Terlihat tidak ada harapan di sana, hanya kebimbangan dan keraguan. "Mengapa tidak kita buktikan saja?" Adit berujar dengan penuh keinginan. "Kami bisa memulai proyek ini dengan kecil. Kami dapat melibatkan masyarakat secara langsung, tetangga kita. Membuktikan bahwa semuanya bisa berubah jika kita saling mendukung."
Bapak Tono mengerutkan dahi. Kau realistis, nak? Memilih jalan yang penuh ketidakpastian? Sekali lagi, kami tidak ingin melihatmu terpaku dalam kebingungan. Tidak ada yang bisa memastikan kesuksesan. Kata-kata itu kembali menyapu hati Adit. Dalam hatinya, dia tahu semua yang diucapkan ayahnya ada benarnya, tetapi ada juga suara lain yang menuntunnya untuk maju. Suara gelisah Rani, suara hati nuraninya yang menginginkan perubahan. Ibu, Bapak Rani menambahkan, suaranya tetap sabar. Kami hanya ingin mencoba. Semua orang berhak mendapat kesempatan untuk mengeksplorasi impian mereka. Apa kita tidak seharusnya memberikan dukungan kepada generasi muda yang ingin membuat sesuatu? Kita punya kekuatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ada keheningan canggung di antara mereka saat Bapak Tono memandang Nyai Wati dengan raut wajah bingung. Dalam hati, Adit melihat ada secercah perhatian di mata ibunya. Apa kau yakin bisa mengandalkan dia? Terlintas dalam benak Bapak Tono. Adit merasakan momen itu, menyadari bahwa saat ini adalah titik balik dari segalanya. Ia mengarahkan pandangannya ke arah Rani, yang semakin terlihat berani. Sebuah senyum berani mengembang di wajah gadis itu. Menguatkan jati diri dan memberi harapan baru. Tapi kita tidak sedang menyerah, kan? Tanya Rani, suaranya lembut namun mengancam akan mengoyak hati yang meragukan. Saya tidak ingin kita berdua kecewa karena tidak mencobanya. Kami tidak mencari jalan pintas, tetapi kami ingin membangun sesuatu yang berarti, sesuatu yang mekanisme kerjanya seperti komunitas. Komunitas? Bapak Tono menanggapi, ada sinar ketertarikan di matanya. Rani mengangguk dengan penuh semangat. Ayo, kita gali kemampuan yang ada. Begitu banyak orang di sekitar kita yang ingin belajar, berbagi ide. Saya akan mengundang mereka. Bukan hanya kami berdua, tapi kita semua. Adit merasakan aliran harapan baru bahwa rencananya mulai ada harapan untuk diterima. Namun, di tengah situasi ini, momen kebangkitan yang sangat kuat telah hadir, menahan napas semua orang, bahwa ada jalan di luar harapan dan ketidakpastian yang melanda. Jika semua ditumpukan pada kita, suara keraguan Bapak Tono kembali muncul. Apa kau berani mengambil resiko besar? Aku tidak ingin anakku menjadi beban seperti kamu. Adit menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi yang membakar. Namun, Rani menangkap pandangannya yang menyentuh itu, seolah memberi semangat untuk berjuang lebih keras lagi. Disinilah pertarungan sejati mereka dimulai. Apakah Adit dan Rani bisa berhasil melalui semua penghalang yang mengancam? Pertanyaan itu menggantung di udara, menanti jawaban yang siap terungkap dalam langkah berani mereka selanjutnya. Kini lebih dari sebelumnya, mereka harus mengungkapkan mimpi mereka yang lebih besar dari sekedar keberhasilan semata. Apakah cinta dan kepercayaan akan mengalahkan segala keraguan yang ada? Saat suasana menjadi kian tegang, Adit dapat merasakan dinginnya keringat mengalir di pelipisnya. Di satu sisi, harapan bersinar terang di matanya, tetapi di sisi lain, suara ayahnya terus membuat hatinya bergetar. Rani, di sampingnya, tampak penuh semangat, seolah semua keraguan bisa lenyap seketika hanya dengan keberanian yang mereka tunjukkan. Mungkin kita bisa mulai dengan sebuah rapat, ujar Rani, suara lembutnya bergetar namun tegas. Mengundang semua tetangga dan menjelaskan proyek ini. Mengapa tidak kita beri mereka kesempatan untuk berbagi pendapat? Bapak Tono menghela napas panjang. Sambil menggeleng perlahan, ia menghindari tatapan tajam dari Rani. Kau harus tahu, Rani. Tidak semua orang berpikir sama sepertimu. Aku tahu, Pak, jawab Rani penuh percaya diri.
Tapi bukankah dari sana semua dimulai? Dari dialog? Kita perlu mendengarkan suara semua orang. Di sebelahnya, Adit merasakan semangatnya menyala kembali. Dia menatap Rani, kemungkinan masa depan bersinar lebih cerah dengan adanya gadis itu di sisinya. Jika dia bisa melakukan ini, jika mereka berdua bisa bersatu dan menyuarakan impian mereka, siapa tahu apa yang bisa terjadi. Imbas positif ini bisa menyebar luas dan perlahan-lahan mengubah pola pikir orang-orang di sekitar mereka. Baik, kata Bapak Tono akhirnya, suaranya sedikit melembut. Jika kamu yakin bisa mengatur ini, kami akan memberi kesempatan. Tapi ingat, Adit, jika ini gagal, itu akan menjadi tanggung jawabmu. Jantung Adit berdegup kencang. Dia mengangguk, berusaha memancarkan rasa percaya diri yang mungkin belum sepenuhnya dia rasakan. Kami akan menjadwalkan rapat ini. Saya akan menghubungi semua orang, ucapnya penuh semangat. Rani tersenyum lebar, seperti menemukan motivasi baru dalam langkah yang penuh ketidakpastian ini. Mereka berdua berpelukan singkat, menciptakan momen di mana semua ketegangan seakan menguap hanya dalam beberapa detik. Bertanya-tanya tentang bagaimana rapat itu akan berjalan, Adit dan Rani segera berkomunikasi dengan tetangga-tetangga mereka. Mereka memposting pesan di grup WhatsApp, mengundang semua orang, menekankan pentingnya dukungan komunitas, serta menyalakan semangat kolaborasi dalam segala aspek. Pesan itu mengalir dengan energi positif, kian memperkuat tekad mereka. Hari rapat pun tiba. Adit dan Rani berdiri di halaman, merapikan rambut dan berusaha tersenyum meski di dalam dada mereka bergemuruh. Aku harap mereka datang, bisik Rani, wajahnya sedikit pucat. Semakin banyak tetangga yang berdatangan. Beberapa wajah mereka tampak skeptis, sementara yang lain tampak tertarik. Ketika semua orang berkumpul, Adit merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat, bergetar di dalam dada. Selamat pagi, semua. Adit mengangkat suara, meski terasa bergetar. Kami mengundang Anda semua untuk membahas suatu proyek yang kami rasa bisa membawa dampak positif bagi kita semua. Dan di saat dia berbicara, semua tatapan penghuni rumah seolah tertuju padanya. Adit merasakan 1000 pandangan menerpa dirinya, ada yang menanti skeptik, ada pula yang bersemangat. Rani berbenah, menambahkan, kami ingin berkolaborasi dalam pembangunan yang bukan hanya untuk kami, tetapi untuk masyarakat seluruhnya. Di sini, di lingkungan kita, banyak potensi yang bisa kita gali bersama. Namun, setengah dengan keraguan mereka juga merentangkan masalah. Apa yang akan terjadi jika gagal? Tanya salah satu tetangga, membuat suasana kian tegang. Mendengar pertanyaan itu, Adit menelan saliva, semangatnya terhimpit oleh ketidakpastian. Tapi apapun yang terjadi, ini adalah momen bagi mereka untuk membuktikan bahwa mereka mampu. Kami siap mengambil risiko, ucap Adit dengan tegas, keyakinan baru mengalir dalam kata-katanya. Karena jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Mendengar itu, Adit merasakan dukungan mulai tumbuh di antara mereka, dan seolah-olah harapan bisa terbangun perlahan. Tapi, di sudut pikirannya bertanya, apakah semua ini cukup? Kita harus percaya pada diri sendiri dan satu sama lain, tambah Rani, menatap tatapan penuh harap. Namun saat momen itu ingin tiba, tidak seorang pun bisa menduga bahwa di tengah kerumunan ada seseorang yang menyimpan rahasia besar tentang masa lalu Adit dan Rani, yang bisa mengguncang segala sesuatu yang telah mereka bangun. Dan saat itu, dia muncul. Adit merasakan seluruh tubuhnya membeku saat sosok itu melangkah maju, menyeruak dari kerumunan. Jarak beberapa langkah dari panggung kecil yang mereka buat, seorang pria berkacamata berambut sedikit beruban yang tersenyum sinis menatap keluar.
Jeritan kecil memecah suasana, suara keraguan mengguncang harapan yang berputar dalam diri Adit. "Bapak Yudi!" teriak seseorang dari arah belakang, dan sekonyong-konyong tumpukan ketegangan meningkat. Semua orang mengalihkan pandangan dari Adit dan Rani ke arah pria itu, seolah-olah kekhawatiran berkumpul di udara. Kalau kita bicara tentang rencana ini, suara Bapak Yudi, mantan pengusaha sukses di daerah itu, membuat semua orang terdiam. "Saya ingin bertanya, dari mana kalian bisa mendapatkan dana? Berapa banyak yang kalian berani janjikan?" Rani, terkejut, menggigit bibirnya. "Kami memiliki rencana, kami percaya." Dengan dukungan dari komunitas, suaranya hampir tidak terdengar, meredup seiring dengan tatapan dingin yang dilemparkan Bapak Yudi. "Dari mana Anda tahu? Berapa luas lahan yang akan dibangun? Jangan-jangan ini hanya mimpi yang tidak akan pernah terwujud?" Serang Bapak Yudi lebih tajam, menciptakan badai keraguan baru di dalam ruangan. Tak jauh di belakangnya, Adit melihat wajah tetangga yang tadinya bersemangat mulai berkerut. Suara-suara ragu mulai mengalun, meregangkan harapan mereka yang baru saja jaya. "Apa yang kau maksud?" Adit berusaha mengatasi tekanan dan melawan keraguan. "Abangku bercanda," mengabaikan semua komentar skeptis. Apapun yang dia perbuat, dia ingin mempertahankan keputusan ini untuk mereka berdua. "Kami berani bertaruh segala sesuatu untuk mewujudkan ini. Kenapa kita tidak bisa sama-sama berusaha?" "Hah? Bertaruh? Rencana ini berisiko." "Adit," Bapak Yudi memotong dengan tegas. "Apa kau sudah gila? Ini bukan perjudian." Dari tempat yang lebih jauh, Rani mendorong Adit untuk tenang. "Yudi, kami percaya ada solusi untuk ini. Kita bisa melalui semua tantangan jika saling mendukung. Kita bisa berbagi visi untuk masa depan." Matanya bersinar, menciptakan momen keindahan di antara ketegangan. Tetapi heningnya suasana kini telah digantikan dengan keraguan yang terus merambat. Adit merasakan dinding harapan yang dibangun bersama Rani mulai retak. Dia merasa satu suara padu bisa mengubah segalanya, tapi pertikaian di ruangan tidak bisa diabaikan. "Aku percaya, jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu potensi sejati kita." Jeritan Adit menggema dalam kesunyian. Namun, Bapak Yudi hanya mengangkat alis dan terus berbicara, seolah-olah tak ada yang hangat dalam kalimatnya. Dan saat Adit berjuang melawan kegundahan, dia melihat sekeliling. Berbagai ekspresi bertautan, dari skeptis hingga penasaran, tapi di antara mereka ada seseorang yang terlihat sangat berbeda. Wanita bergaun putih, yang wajahnya tampak akrab dan menawan, mengawasi mereka dari jarak beberapa langkah. Matanya bersinar redup. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Adit terbatuk, jantungnya terhimpit. Rasa ingin tahunya menjalar. Siapakah dia? Mengapa dia tampak begitu akrab? Di saat itulah, beban masa lalu Adit mulai menekan, dan sosok itu memberi isyarat untuk mendekat. "Siapa namamu?" tanya Rani, menatap wanita itu dengan penasaran. Suara Rani nyaring, tetapi Adit tahu. Dia ingin tahu apa yang disembunyikan wanita itu. Apakah itu rahasia yang bisa mengubah segalanya? "Nama saya Rina," jawab wanita itu, suaranya lembut namun penuh beban. "Dan aku punya cerita yang bisa mengguncang apa yang kalian bangun di sini. Bisa jadi itu adalah titik balik, atau mungkin malah akan meruntuhkan semuanya." Hati Adit bergetar. Apakah siap untuk mendengarkan apa yang Rina katakan? Hatinya bergetar menjelang saat keputusan besar yang akan diambil. Rina berdiri di tengah kerumunan, semua mata tertuju padanya, dan suasana hampa. Adit merasakan debar jantungnya,
kegelisahan melanda. Apa yang akan diungkapkan Rina? Dengan nada penuh beban, Rina melanjutkan, Aku adalah seorang teman lama Adit. Kita pernah berkenalan di masa lalu. Keberadaan aku di sini bukan tanpa alasan. Suasana semakin tegang. Bapak Tono dan Nyai Wati saling memandang, raut wajah mereka menunjukkan kepenasaran. Adit merasa terjebak. Semua kenangan indah dan pahit melalui cepat dalam pikirannya. Apa maksudmu, Rina? Suara Adit serak, bergetar tak tertahan. Rina mengangguk, lalu melanjutkan, dulu Adit sering berbagi mimpinya, termasuk mimpinya untuk membantu keluarganya dan melakukan yang terbaik. Namun, ada hal yang tidak kau tahu, Adit. Keberangkatanmu ke kota mengubah banyak hal. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Adit. Rina adalah bagian dari dunia yang hilang, kenangan yang disimpan rapat. Apa yang kau maksud? Tanya Adit lagi, suaranya semakin tegas. Aku tahu rahasia yang bisa menghancurkan kebahagiaanmu, ucap Rina, suaranya mendesak dan penuh emosi. Ayahmu pernah berjanji padaku bahwa dia tidak akan menjadi beban bagi keluarganya. Dan kini, suara yang terkilas dalam dirimu, semua itu berasal dari pengorbanan yang ia pilih. Seisi ruangan terdiam, hanya suara Rina yang menggema menggoncang jiwa Adit. Ayahku? Apa maksudmu? Adit berusaha menelan rasa takutnya. Dia mulai bercerita, memberitahu semua hal yang terjadi saat Adit pergi. Tentang bagaimana Bapak Tono merasa terdesak dan tertekan, bertempur melawan perasaan tidak mampu membahagiakan keluarganya. Rina melanjutkan, dia ingin kau tahu betapa dia mencintaimu, betapa dia menyesali ketika berpikir kau menjadi beban. Suasana berubah, kekhawatiran dan rasa bersalah menyelimuti hati Adit. Pandangan ayahnya mulai menghangat, menginginkan pemahaman satu sama lain. Nyai Wati menahan napas, air mata mulai membasahi pipinya. Mendengar bahwa kau merasa berat, itu semua terasa begitu menyakitkan untuknya. Rina melanjutkan, matanya bersinar penuh harapan. Dia tidak ingin kau mengorbankan masa depanmu hanya untuk menyelamatkan mereka. Dia ingin kau berjuang untuk dirimu sendiri, mewujudkan mimpimu tanpa rasa bersalah. Adit mendengarkan, badai emosi bergejolak dalam dirinya. Terbayang semua pengorbanan yang dilakukan, semua harapan yang tersimpan sejak lama. Tapi, Rina, aku ingin mereka bahagia. Aku ingin membantu mereka keluar dari kesulitan ini, ucapnya, jiwanya bergetar. Dan itu adalah hal terindah, Rina menjawab. Tapi lakukanlah dengan cara yang mengangkatmu, bukan menenggelamkanmu dalam ketakutan. Cobalah berjuang untuk dirimu sendiri terlebih dahulu. Hanya dengan begitulah kau bisa membahagiakan mereka. Mendengar kata-kata itu, Adit merasakan ada sesuatu yang terangkat di dalam hatinya. Kepedihan yang berlama-lama kini mulai mereda. Dia menatap Bapak Tono dan Nyai Wati, dan melihat wajah penuh harapan mereka, wajah-wajah yang selalu bersedia bertahan. Mungkin ini waktunya untuk kita melangkah bersama, Adit akhirnya berkata, suaranya kini penuh keyakinan. Bukan sebagai beban, tapi sebagai keluarga yang saling menghargai impian masing-masing. Bapak Tono mengangguk, terlihat lebih tenang. Kami minta maaf jika kami memberi tekanan. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu, dan kami merasa beban itu karena kekhawatiran akan masa depanmu, ungkapnya pelan. Kami tidak akan pernah menganggapmu sebagai beban, Adit. Kami ingin melihatmu jadi dirimu yang sebenarnya. Mata Adit berkaca-kaca. Dia merasakan aliran cinta tak bersyarat hadir di antara mereka. Rina tersenyum lebar, sesekali menatap orang tuanya, merasa bahwa kejelasan sudah terpatri.
Ini adalah langkah besar, Rani menambahkan, tampil percaya diri. Kami akan membangun sesuatu bersama. Bersama-sama, kita bisa melakukan lebih dari sekedar berjuang sendiri. Dari kerumunan, beberapa tetangga mulai merespons. Kami akan mendukung kalian, kata seorang tetangga, menguatkan semangat yang membara. Mari berbagi kekuatan dengan satu sama lain. Saat ketegangan mulai mencair, Adit berdiri lebih tegak. Masih ada perjalanan yang panjang di depan, tetapi dia siap untuk melangkah maju. Kini, harapan tidak lagi menjadi beban, melainkan cahaya yang memandu langkah mereka. Keluarga itu berpelukan hangat, air mata mengalir di antara mereka. Rina berdiri di samping, turut merasa bahagia. Bagai malam yang penuh bintang, Adit tahu, masa depan secerah harapan yang baru terlahir satu langkah di waktu, satu cerita untuk semua. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Kalian harus berlangganan sekarang ke channel untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.